Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Syarif Abdul Fakih, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan akuntansi manajemen strategis pada Seri Rasa Bakery dengan fokus pada penyusunan balance scorecard dan program digitalisasi akuntansi. Laporan ini merupakan kelanjutan dari analisis biaya yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya perhitungan aktif base costing, yang kini kita kembangkan menjadi kerangka pengukuran kinerja yang lebih menyeluruh. Oke, kalau begitu mari kita mulai dengan ringkasan hasil analisis secara keseluruhan. Secara umum, simulasi kinerja Saya Rasa Bakery menunjukkan posisi keuangan yang cukup sehat. Total pendapatan tahunan diproyeksikan sebesar 150 juta dengan laba operasi sekitar 53 juta. Dari sisi investasi, return on investment atau ROI mencapai 29,44% dan margin of safety terhadap titik impas berada di angka 60,23%. Artinya perusahaan memiliki ruang yang cukup besar sebelum penjualannya menyentuh titik impas. Keempat angka ini menjadi pintu masuk untuk memahami empat perspektif balance scorecard yang akan kita bahas satu persatu, mulai dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Sebelum masuk ke angka-angka tersebut, mari kita lihat dulu profil dan asumsi dasar yang akan kita gunakan dalam analisis ini. Saya Rasa Bakery memproduksi dua lini produk, yaitu roti premium sebanyak 2.000 per unit dan roti ekonomis sebesar 10.000 per unit. Dengan pendekatan activity based costing, HPP roti premium tercatat sebesar Rp16.750 per unit dan roti ekonomi sebesar Rp4.550 per unit. Berbeda cukup signifikan dibandingkan dengan metode tradisional yang menunjukkan adanya distorsi biaya jika overhead hanya dibebankan berdasarkan satu tarif kerja langsung. Perusahaan juga telah mengambil keputusan untuk membeli kemasan dari vendor eksternal yang menghemat Rp800 per unit. Dan setelah memperhitungkan mitigasi lingkungan, penghematan bersihnya mencapai 2,1 juta per tahun. Dari data dasar ini, mari kita masuk ke perspektif pertama kita dari balance scorecard, yaitu perspektif keuangan. Berdasarkan simulasi laba rugi, dengan pendapatan sebesar 150 juta dan total HPP sebesar 79 juta, perusahaan memperoleh laba kotor sebesar 71 juta. Setelah dikurangi biaya operasional tetap menjadi 15 juta. Laba operasi yang dihasilkan adalah sekitar 53 juta. Dengan asumsi total investasi sebesar 180 juta, ROI yang dihasilkan mencapai 29,44%, melampaui target minimal perusahaan sebesar 25% per tahun. Sasaran strategis di perspektif ini mencakup peningkatan laba, ROI, dan margin kontribusi serta pengendalian biaya produksi dan lingkungan melalui ABC dan EMA. Selanjutnya kita lihat bagaimana struktur biaya ini mempengaruhi titik impas perusahaan melalui analisis cost volume profit. Rasio margin kontribusi gabungan dari kedua produk mencapai 58,67%. Dengan asumsi biaya tetap 35 juta, perusahaan mencapai titik impas pada penjualan sekitar 59,66 juta. Karena penjualan aktual diasumsikan sebesar 150 juta, margin of safety yang dimiliki perusahaan mencapai 60,23%. Artinya, penjualan bisa turun cukup jauh sebelum perusahaan mengalami kerugian. Setelah kita membahas sisi keuangan, mari kita beralih pada perspektif pelanggan. Menggunakan pendekatan activity-based customer costing, kita membagi pelanggan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada retail modern, yang kedua ada reseller, dan yang ketiga ada direct online. Temuan menariknya, pelanggan direct online mencatat penjualan yang cukup besar, namun menanggung biaya pelayanan yang paling tinggi, sehingga profitabilitasnya justru paling rendah dibandingkan dengan dua kelompok lainnya. Ini menunjukkan bahwa
besarnya penjualan tidak selalu sebanding dengan profitabilitasnya, sehingga perusahaan perlu strategi seperti konsolidasi pengiriman dan penetapan minimum order untuk kelompok pelanggan tersebut. Berikutnya, kita masuk ke perspektif proses bisnis internal, khususnya rencana digitalisasi akuntansi. Perusahaan disarankan untuk mengintegrasikan seluruh alur operasionalnya, mulai dari penjualan, persediaan, produksi, pembelian, biaya, serta laporan keuangan dalam satu sistem digital. Target yang ditetapkan cukup ambisius. Waktu penyusunan laporan bulanan dipercepat dari 10 hari menjadi maksimal 3 hari. Akurasi data persediaan ditingkatkan dari 90% menjadi minimal 98%. Dan pencatatan transaksi otomatis ditargetkan mencapai 95%. Digitalisasi ini juga berkaitan erat dengan pengelolaan lingkungan yang akan kita bahas selanjutnya. Sejalan dengan keputusan membeli kemasan dari vendor eksternal, perusahaan menetapkan sejumlah KPI lingkungan. Di antaranya, seluruh vendor wajib untuk memenuhi standar lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan minimal 95%, serta audit vendor dilakukan 2 kali dalam setahun. Target ini memastikan penghematan biaya dari keputusan buy atau beli tidak mengorbankan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Terakhir, dari perspektif operasional, mari kita bahas pembelajaran dan pertumbuhan sumber daya manusia. Untuk mendukung seluruh strategi di atas, perusahaan perlu berinvestasi pada pengembangan karyawan, mulai dari pelatihan akuntansi manajemen minimal 24 jam per tahun, pelatihan sistem digital, hingga pelatihan activity-based customer costing dan environmental management accounting. Tidak kalah penting, perusahaan menegaskan bahwa digitalisasi tidak boleh mengorbankan prinsip etika. Integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi profesional tetap menjadi landasan utama dalam setiap pelaporan. Sebagai penutup, mari kita rangkum keempat perspektif ini menjadi satu kerangka balance scorecard. Secara keseluruhan, balance scorecard dari Sari Rasa Bakery mengintegrasikan target laba operasi minimal 50 juta dan ROI minimal 25% pada perspektif keuangan. Kepuasan pelanggan minimal 90% dan retensi minimal 85% pada perspektif pelanggan. Percepatan pelaporan hingga maksimal 3 hari dan akurasi persediaan minimal 98% pada proses bisnis internal, serta jam pelatihan karyawan minimal 24 jam per tahun dan kepatuhan kode etik 100% pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Strategi utama yang kami usulkan adalah profitable growth through accurate costing, digital accounting, customer profitability, and sustainable operation. Pertumbuhan yang menguntungkan melalui perhitungan biaya yang akurat, akuntansi digital, profitabilitas pelanggan, dan operasi yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.